Sobat Makan, ketemu lagi nih pada acara kuliner yummy nyam nyam nyam. Nah, pada kali ini kuliner yummy mengusung tema jajanan pasar tradisional. Kalian penasaran kan apa aja nanti kegiatannya? Daripada kalian penasaran, kalian harus menonton video ini sampai akhir. Oke guys, selamat menonton. Wow, aku sudah gak sabar nih mengajak kalian semua untuk berwisata kuliner kali ini. Kita kira-kira mau wisata kuliner kemana ya? Jadi ikutin aku terus ya. Ayo kita langsung saja berangkat. Let's go. Oke guys, sekarang ini aku sudah berada di salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Kendal. Kita langsung akan mengunjungi pasar pagi. Di sini saat hari Minggu pasar paginya sangat ramai. Terutama para penjual makanan tradisional juga sangat banyak guys. Ayo langsung saja kita menuju ke yang jualan berbagai macam jajanan tradisional. Tetap ikutin aku terus ya guys. Lihat nih Sobat Makan, jajanan pasarnya sangat banyak dan sangat lengkap kan? Aku sampai bingung memilihnya. Harga jajanan pasar di sini juga sangat murah loh guys, mulai dari Rp500 sampai Rp2.000 juga ada loh. Kita tinggal milih mau yang harga berapa. Hemat sekali kan? Lihat nih guys, aku sudah beli banyak banget loh. Kira-kira aku habis berapa ya?
Di penjual yang saat ini aku kunjungi, pelanggannya sangat banyak banget loh guys. Emang karena makanannya yang enak dan harganya yang relatif sangat murah. Sudah banyak banget nih yang aku beli. Coba yuk kita tanya ke penjualnya aku habis berapa. Guys, ini benar-benar murah loh. Aku yang sudah beli banyak banget cuma habis 12.000. Kalian nggak percaya nih. Karena yang aku cari sudah dapat semua, aku memutuskan pulang nih guys. Soalnya aku sudah nggak sabar untuk mereview jajanan-jajanan pasar yang enak-enak ini. Ini jajanan-jajanannya yang telah dibeli tadi. Aku udah buat minuman ini loh. Ada yang tahu ini minuman apa? Bukan teh ya. Jadi minuman ini adalah minuman jahe yang telah aku buat tadi. Nih. Pasti kalian penasaran kan bagaimana aku membuat wedang jahe yang tadi? Yuk, aku kasih tahu apa-apa aja bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Tetapi sebelum kita ke cara membuat wedang jahe itu, aku mau sedikit memberitahukan bahwa wedang jahe ini tidak hanya bikin hangat loh teman-teman, tetapi masih banyak khasiat lagi dari wedang jahe ini. Antara lain yaitu bisa mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, melindungi dari kanker, dan anti peradangan. Oke teman-teman, sebelum kita membuat wedang jahe, kita harus memerlukan semua bahan-bahan ini. Yang pertama yaitu ada 2 lembar daun pandan dan 1 batang serai. Yang selanjutnya yaitu ada 3 ruas jahe yang sudah tua. Yang selanjutnya ada 1/4 gula merah. Yang selanjutnya ada 125 gram gula pasir. Dan yang terakhir yaitu ada 500 ml air. Pertama yaitu ambil 2 ruas jahe, memarkan hingga agak pipih. Yang kedua yaitu ambil 1 batang serai, memarkan hingga agak pipih juga. Selanjutnya yaitu masukkan 1/4 gula merah, kemudian 10 sendok gula pasir, yang selanjutnya yaitu masukkan 2 lembar daun pandan, kemudian masukkan serai, yang terakhir yaitu masukkan jahe yang tadi sudah dimemarkan. Kita aduk terlebih dahulu ya supaya masuk ke panci semua bahan-bahannya. Kemudian masukkan 500 ml air yang tadi. Kemudian sedikit diaduk-aduk ya teman-teman, supaya bahan-bahannya masuk semua ke dalam panci, termasuk daun pandannya. Setelah sedikit diaduk-aduk, kemudian panci ditutup dan tunggu selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kemudian
Wedang jahe sudah jadi dan sudah mendidih. Matikan kompor, setelah itu wedang jahe siap dihidangkan. Sebelum kita mereview jajanan-jajanan ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa. Teman-teman di rumah juga siapkan makanannya ya, supaya nggak ngiler. Jajanan pasar adalah makanan tradisional Indonesia yang diperjualbelikan di pasar, khususnya di pasar-pasar tradisional. Jajanan pasar ini sangat banyak jenisnya, seperti ada klepon, lumpia, getuk, dan lain-lain. Doa dulu ya. Sebelumnya aku mau minum wedang jahe ini dulu. Enak banget loh. Langsung saja, mari kita coba. Jajanan yang pertama adalah kue dadar gulung. Kue dadar gulung ini adalah makanan khas Indonesia dan Malaysia yang dapat digolongkan sebagai peneguk yang diisi dengan parutan kelapa yang dicampur dengan gula Jawa cair. Tetapi sekarang ini dadar gulung ada yang berisi pisang. Isi ini disebut sebagai unti. Kulit dadar gulung yang berwarna coklat ataupun hijau karena diberi pewarna daun suji maupun coklat. Makanan yang selanjutnya yaitu lumpia. Lumpia ini adalah salah satu makanan khas dari kota Semarang. Lumpia adalah semacam rolade yang berisi rebung, telur, dan daging ayam ataupun udang. Namun yang sekarang ini saya sedang makan yaitu berisi wortel dan rebung. Yang berikutnya yaitu kue moho. Kue moho ini
merupakan cemilan tradisional yang populer di Jawa Tengah dan Medan. Bentuknya mirip bolu kukus, tapi teksturnya lebih padat. Kue moho ini sangat empuk dan manis. Kue moho sangat populer sekali di Jawa Tengah, seperti di daerah Pati, Semarang, dan lainnya. Kue moho juga populer di Medan loh, teman-teman. Namun bentuk dan bahannya agak berbeda dari yang ada di Jawa Tengah. Makanan berikutnya yaitu serabi. Tahukah kalian, serabi atau surabi ini adalah salah satu makanan ringan atau jajanan pasar yang berasal dari Indonesia dan menjadi idola sejak diciptakan pada tahun 1923 silam. Surabi ini dinyatakan sebagai makanan tradisional khas Jawa karena lebih populer di pulau ini. Surabi bentuknya yang mirip dengan pancake namun lebih kecil dan tebal. Surabi umumnya terbuat dari tepung beras atau terigu yang dibakar dengan menggunakan alat tradisional yaitu tungku dan cetakan dari tanah liat. Makanan yang kelima ini yaitu getuk. Tapi saya kurang paham ya, ini namanya getuk apa. Jika ada yang tahu boleh komen di bawah. Makanan yang selanjutnya yang berlapis-lapis ini disebut kue lapis. Kue ini biasanya terdiri dari dua warna yang berlapis-lapis. Ini alasan mengapa dinamakan kue lapis. Kue ini dibuat dari tepung beras, tepung kanji, santan, gula pasir, garam, dan pewarna makanan. Kue ini dikukus setiap lapisannya sebelum kemudian lapisan di atasnya ditambahkan.
Makanan yang berwarna cantik ini dinamakan kue cantik manis atau centai manis. Kue centai manis ini terbuat dari bahan dasar tepung hungkue dan sagu mutiara. Yang di dalam kue ini menyebar dengan indah, menambah kesan cantik dan manis saat dibungkus dengan plastik bening. Itulah mengapa kue ini dinamakan kue cantik manis atau centai manis. Selanjutnya, kue yang mirip kue lapis ini dinamakan kue hungkue. Ada berbagai jenis kue lapis yang bisa kita buat di rumah. Salah satunya yaitu kue lapis hungkue ini. Kue lapis ini berbeda dengan kue lapis lainnya seperti kue lapis Surabaya ataupun kue lapis legit yang menggunakan tepung terigu. Sesuai namanya saja, kue ini menggunakan tepung hungkue sebagai bahan dasarnya yang merupakan tepung dari kacang hijau. Lapis hungkue punya tekstur berbeda dibandingkan kue lapis lainnya, yakni agak kenyal seperti agar-agar. Kue lapis ini paling enak disajikan sebagai kudapan saat arisan, kumpul keluarga, atau cara perkumpulan lainnya loh. Yang aku makan ini yaitu tengahnya terdapat roti bolu yang menambah kesan lebih enak pada kue hungkue ini. Kalian sudah pada tahu kan yang bulat-bulat ini namanya apa? Ya, benar sekali. Ini adalah onde-onde. Tapi tahu nggak kalian, onde-onde ini juga biasanya disebut dengan ciandui. Onde-onde ini adalah sejenis kue jajanan pasar yang populer di Indonesia. Onde-onde dapat ditemukan di pasar tradisional maupun dijual di pedagang kaki lima loh. Onde-onde juga populer khususnya di daerah pecinan, baik di Indonesia maupun luar negeri. Wow, onde-onde ini sangat terkenal ya guys. Selanjutnya, makanan yang unyu-unyu ini dinamakan dengan kue bolu pelangi. Kenapa diberi nama bolu pelangi? Ya karena warnanya semacam pelangi. Ada merah, kuning, hijau, dan biru. Ini rasanya sangat legit sekali. Lihat nih guys, warnanya lucu sekali kan?
Jajanan yang berbentuk seperti bunga ini dinamakan kue putu ayu atau sering disebut dengan kue putri ayu. Kue ini merupakan panganan yang terbuat dari tepung yang dikukus bersama dengan kelapa parut. Adapun bahan-bahan untuk membuatnya yaitu tepung terigu, telur, gula pasir, kelapa muda parut, santan, garam, dan pasta pandan. Nah, jajanan yang terakhir ini biasa disebut dengan ketuk lindri, yang merupakan salah satu variasi dari ketuk. Tetapi berbeda dengan ketuk-ketuk pada umumnya, ketuk lindri biasanya dibuat menyerupai sebuah bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tak lupa ketuk lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma ketuk lindri sendiri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan ketuk-ketuk pada umumnya, misalnya saja dengan ketuk Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Ini guys, jajanannya udah aku santap semua sampai habis, tinggal daun-daun ini, tapi ini nggak aku makan ya. Dan setelah ini aku akan mengajak kalian semua untuk membuat salah satu jajanan atau makanan tradisional. Penasaran kan? Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Oke? Ayo langsung saja aku ajak kalian semua ke dapur untuk membuat salah satu jajanan tradisional tadi. Ayo! Nah, kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk membuat salah satu jajanan tradisional, yaitu klepon pelangi. Adapun bahan-bahan untuk membuat klepon pelangi ini antara lain yaitu yang pertama ada tepung ketan putih, yang kedua ada tepung beras putih, yang ketiga ada parutan kelapa, kemudian ada 1/4 gula merah, dan yang terakhir ada 500 ml air. Karena ini membuat klepon pelangi, maka pewarna yang diperlukan ada banyak. Yang pertama ada pewarna makanan merah, yang kedua pewarna makanan warna ungu, yang ketiga ada warna kuning, yang keempat ada warna hijau, dan yang kelima yaitu warna biru.
Nah, setelah bahan-bahannya tersedia semua, mari kita buat klepon pelangi. Langkah yang pertama yaitu kita harus kukus terlebih dahulu parutan kelapa tadi selama 10 menit. Alasan pengukusan ini yaitu supaya tidak mudah basi. Yang selanjutnya yaitu kita potong-potong kecil gula merah buat isi klepon. Kemudian yaitu aduk rata tepung beras dan tepung ketan yang sudah disiapkan tadi. Setelah tepung ketan dan tepung beras tercampur dengan rata, kemudian kita tambahkan beberapa mililiter air sampai adonan kalis. Setelah adonannya benar-benar kalis, kemudian kita bagi adonan tersebut menjadi 5, yaitu nantinya untuk warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Yang pertama yaitu kita membuat adonan yang berwarna hijau terlebih dahulu. Setelah adonan jadi, ambillah setengah sendok makan adonan, kemudian diisi dengan gula merah dan dibentuk seperti bulat-bulatan. Langkah yang telah dilakukan untuk adonan warna hijau, kita ulangi terus sampai adonan-adonan yang selanjutnya ya guys, untuk warna kuning, merah, biru, ungu. Setelah semua adonan selesai dibulat-bulat dan diisi gula merah, kemudian masukkan tirisan klepon ke dalam wadah yang berisi air matang atau air yang sudah mendidih. Langkah yang terakhir yaitu gulingkan klepon yang sudah matang tadi di atas parutan kelapa muda. Iya guys, ini aku sudah cuci tangan terlebih dahulu tadi ya guys, jadi sudah higienis, aman. Dan klepon pelangi yang cantik siap untuk dihidangkan. Ini teksturnya benar-benar lembut ya guys. Terima kasih untuk sobat makan semua yang telah menyaksikan acara kuliner yummy pada episode kali ini. Tunggu keseruan pada episode-episode selanjutnya. Bye-bye.